Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama beribadah, mencari Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya membaca satu kisah yang sangat menarik, namun juga tragis karena berbicara mengenai seorang ibu dengan dua orang anak. Yang satu masih bayi dan digendong, yang satunya masih kecil. Mereka ada di pinggir sebuah sungai dan kemudian entah bagaimana ceritanya, anak yang kecil itu tiba-tiba bermain agak jauh, tidak bisa berenang, tenggelam di dalam sungai. Ibunya hanya bisa teriak-teriak dari pinggir sungai, lihat anaknya itu tangannya naik turun, panggil mama, mama, tolong, tolong. Tapi ibunya sedang gendong bayi. Dan ibunya tidak selamatkan dia karena ibunya juga tidak bisa berenang. Mungkin pemikirannya, kalau aku taruh anakku yang bayi ini, lalu aku selamatkan dia, jangan-jangan aku pun mati. Lalu siapa yang akan jaga anak yang satu ini? Jadi ibunya hanya bisa teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Tapi perlu waktu beberapa menit baru orang dengar, lari kepada dia dan tanya, apa yang terjadi? Dia bilang, anakku tenggelam di situ. Dan orang ini, bapak ini, di mana? Di situ. Dia langsung jalan aja ke situ. Lalu diangkat anak ini, ada saudara anaknya. Tapi udah mati lemas. Lalu dibawa kasih ke ibunya. Baru di sana ibunya sadar, loh, kirain dalam, gak taunya cuma sepinggang. Jadi anakku mati di air yang cuma sepinggang. Dia pun bisa jalan sendiri tadi ambil. Lalu kenapa tidak? Karena dia takut dan berpikir airnya dalam. Dan dia tidak bisa berenang. Jadi dia takut mati. Rasa takut kadang-kadang itu bawa risiko besar dalam hidup. Jangan bangga kalau saudara itu ada simpan rasa takut. Apalagi rasa takut yang salah. Ada rasa takut yang baik. Kalau saudara ada di pinggir bangunan yang tinggi, 10 lantai, lihat ke bawah. Ya pantas kalau ada rasa ser-ser takut. Takut jatuh. Itu perasaan alarm yang memang Tuhan kasih. Tapi ada perasaan takut yang bukan dari Tuhan. Tapi dari dunia ini. Dari setan. Muncul dari diri sendiri. Bisa juga. Makanya hati-hati dengan perasaan takut. Kadang-kadang justru perasaan takut bisa menjerumuskan kita. Nah, semua rasa takut ada resikonya. Ada konsekuensinya di dalam hidup ini. Hari ini saya ingin bicara mengenai the 3 big fears. 3 rasa takut yang besar. Siapa di dalam dunia ini tidak pernah rasa takut? Kalau ada saudara boleh angkat tangan. Ntar malam saya traktir makan Sangrila. Semua kita, kecil besar, pasti pernah dihinggapi rasa takut. Kalau saudara Google mengenai rasa takut, percaya saya, Anda akan dapatkan ratusan jenis rasa takut. Dari rasa takut yang kita anggap normal, sampai rasa takut yang kita anggap tidak normal. Ada orang yang takut dengan warna kuning, ada yang takut dengan warna hijau, ada orang takut di keramaian, ada orang takut di ketinggian, ada orang takut naik pesawat, ada orang yang takut lihat orang hitam, macam-macam rasa takut itu. Berbagai macam rasa takut di dunia ini. Waktu lalu saya ingin coba tulis, ada berapa banyak sih rasa takut di dunia ini? Begitu saya buka Google, saya ketik rasa takut saudara, males nyatetnya. Ratusan banyaknya.
rasa takut itu. Tapi hari ini kita mau fokus pada 3 rasa takut yang besar yang sangat mampu mengganggu hidup saudara dan saya. Dan sudah mengganggu hidup seorang tokoh namanya Musa. Nah, kita mau lihat bagaimana caranya di dalam hidup ini supaya kita dijauhkan dari rasa takut yang itu. Namun kita perlu tahu 3 rasa takut ini yang mana ini yang mengganggu Musa. Baru kita bisa tahu bagaimana kita mengatasi rasa takut tersebut. Nah, mari kita lihat pertama, rasa takut yang mengganggu Musa pertama adalah yang saya sebut the fear of change. Takut berubah. Musa ini takut berubah. Dia itu lahir di zaman yang sangat tidak enak, di mana semua bayi laki-laki harusnya dibunuh, dia tidak. Lolos. Lalu kemudian karena orang tuanya tidak berani pelihara dia di rumah, karena kalau nangis pasti dicari dan dibunuh. Dilepas dia di dalam sebuah keranjang di air. Sengaja dilepas pada waktu putri Firaun mandi. Jadi waktu dilepas itu putri Firaun mandi dan lihat ada keranjang itu, coba bawa sini. Waktu dibuka isinya adalah bayi laki-laki. Pasti milik orang Ibrani. Lalu diambil dari air. Musa itu artinya diambil dari air. Lalu dipelihara, dijadikan anaknya. Jadi menjadi anak daripada putri Firaun. Besar di istana, dapat pendidikan yang sangat bagus. Punya kemewahan dan punya prestis kehidupan. Tapi satu kali waktu dia bikin masalah. Dia bunuh orang Mesir yang sedang ribut dengan orang Israel. Bunuh begitu aja kayak orang bunuh ayam. Tanpa diadili macam-macam. Ketahuan ini oleh Firaun. Dikejar dia. Lari dia. Jadi buron. Lari sejauh-jauhnya. Tinggal di tempat terpencil, ketemu gadis, menikah. Nggak taunya papanya seorang imam Midian. Lalu punya banyak ternak, lalu Musa ganti profesi. Dia jaga ternak milik mertuanya. Nah, itu menjadi kerjaan dia sehari-hari. Hanya jadi orang biasa dan sangat biasa. Padahal dari sebuah istana yang sangat mewah, jadi orang biasa. Nah, waktu itu Allah datang kepada dia. Dan bicara dari semak belukar yang terbakar tapi tidak terbakar. Untuk mengutus dia. Waktu diutus dia tidak mau. Kenapa? Dia punya satu perasaan takut berubah. Mari lihat ayatnya. Keluaran 3 ayat 11 dikatakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Maksud Musa itu begini. Udah ngerti saya Firaun itu siapa. Udah tahu sifatnya. Udah tahu juga bangsa Israel ini adalah bangsa yang memang bangsa yang diperbudak. Dan saya udah hidup nyaman dan enak, udah punya keluarga. Ada makan minum dengan baik walaupun mungkin di tempat yang sangat sederhana dan kecil. Udahlah, begini-begini aja udah cukup lah. Gak usah macem-macem lagi. Udah. Dulu lo udah pernah bikin masalah aku ini. Udah sekarang udah ada agak tua, udah gak mau lagi. Udah gak usah berubah lah. Udahlah, udah makan minum gini-gini aja cukup. Ini manusia takut berubah. Padahal Tuhan mau kasih perubahan besar bagi bangsa Israel. Bebas dari perbudakan. Tapi dia menolak untuk jadi pemimpinnya. Karena merasa apa? Udah gini aja enak. Gak usah aneh-aneh hidup ini. Nah, berapa banyak kita tidak berani berubah. Karena udah terlalu nyaman hidup. Karena kita bilang apa? Entar salah langkah lagi dalam hidup. Jangan-jangan nanti kalau kita melangkah justru hancur kita ini. Udah gak usah. Gini-gini aja. Apalagi orang bilang gak ingat umur lu udah berapa ya. Udah jangan aneh-aneh hidup ini. Udah diem-diem aja. Gini-gini aja lah. Masih kurang kayak yang kita punya.
Kadang-kadang begitu. Manusia kadang-kadang kalau sudah terlalu nyaman gak mau berubah. Musa tidak mau berubah Bapak Ibu. Takut untuk mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Nah mari kita lihat bahwa takut akan perubahan itu sebenarnya membuat kita berhenti bertumbuh. Kalau saudara tidak berani berubah, engkau tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan saudara sudah lihat berapa banyak perusahaan di luar sana yang katanya hebat-hebat dahulu. Tidak mau berubah. Dunia berubah, zaman berubah, perusahaannya tidak mau berubah. Lihat jadi apa? Digilas habis-habisan. Betul tidak? Saya nggak mau sebut nama-nama itu. Biarin aja. Tapi saudara tahu, perusahaan-perusahaan besar yang dulu kita anggap tidak mungkin bangkrut. Habis semua. Karena mereka menolak untuk berubah. Takut akan perubahan itu akan membuat kita tidak berani mencoba. Nah, gak usah coba-coba aneh-aneh. Umur udah berapa sih kita ini? Udah gini-gini aja. Gak usah ada perubahan macam-macam. Udah hidup konstan aja begini. Ya udah. Anda tidak akan pernah berani mencoba. Takut akan perubahan akan membunuh masa depan yang jauh lebih baik. Jangan saudara kunci masa depanmu dengan apa yang sudah ada sekarang. Kalau Tuhan mau kasih masa depan yang jauh lebih baik, kenapa dikunci? Kenapa dipenjarakan? Kenapa diblokir? Dan kasihannya yang memblokir itu adalah perasaan takut yang menguasai hati kita dan pikiran kita. Mari hati-hati dalam hal ini. Jangan-jangan saudara tidak maju itu karena yaitu. Bukan karena alasan lain. Tapi karena memang rasa takut menguasai saudara. Sampai saudara tidak mau berubah. Ini kita harus hati-hati. Hati-hati. Tuhan punya rencana baik. Besar mungkin buat saudara. Tapi saudara bilang, enggak wes Tuhan. Nggak usah aneh-aneh Tuhan, segini aja. Sampai Tuhan Yesus datang gini aja. Ya begitu aja. Beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu saya diberi Tuhan kesempatan pergi ke New Zealand. Bersama Ibu Agnes dan beberapa jemaat. Lalu runding mereka lah. Lalu hasil akhirnya kasih tahu saya, Pak kalau ke New Zealand itu jangan pakai tour guide. Sewa mobil sendiri, jalan-jalan sendiri, lihat peta sendiri. Itu lebih nikmat Pak. Ibu Agnes kasih tahu saya. Itu loh katanya teman-teman semua. Gak usah pakai tour leader. Gak usah pakai sopir. Selain mahal, kaku perjalanannya. Setir sendiri aja. Saya bilang enggak. Gak mau. Pakai supir, harus ada tour guide-nya. Atau supirnya ngerti gimana nge-guide kita. Nggak mau saya. Udah di sana itu loh Pak Hani, tenang aja, nggak akan bisa nyasar. Nggak akan ada masalah, domba lebih banyak daripada manusia. Sepi kok jalanannya, bisa nyetir sendiri. Tetap aja saya, nggak mau. Nggak mau aneh-aneh. Itu. Lalu pergilah kami ke sana. Karena saya minta ada tour guide-nya, ya kebetulan supirnya bisa guide. Jadi supirnya bisa sambil cerita kiri kanan bawain kita jalan. Saya lebih senang begitu. Lalu ada kekurangannya enggak Pak? Ada. Gara-gara saya punya rasa takut terhadap segala perubahan-perubahan yang terjadi. Ya saya nggak bisa nikmati setir mobil. Padahal saya ya doyan setir mobil. Saya nggak bisa macam-macam. Saya didikte, turun sini ya Pak, 20 menit cuma buat foto-foto ya, kadang-kadang 10 menit ya untuk taking picture ya, udah ya habis itu balik ya. Wah kita betul-betul mengalami yang namanya dibatasi macam-macam, begitu. Tapi dalam hidup, kalau hanya sekedar tour nggak ada masalah. Tapi kalau bicara masa depan, kalau saudara dan saya tidak mau berubah, ya kita dilindas lah dalam hal ini.
Ingat baik-baik. Perusahaan-perusahaan besar sudah jadi contoh. Mereka yang tidak mau berubah. Rasa diri akan hidup selama-lamanya. Akan jaya selama-lamanya. Lindes habis. Nggak ada bekas. Sekarang. Jadi mari dalam hidup ini berani berubah. Dunia kita ini harus berani berubah. Dulu Happy Family Center itu cuma punya warta. Nggak ada yang lain. Tapi dengan perkembangan zaman yang ada. Kita mulai buat website. Kita mulai buat aplikasi di gadget saudara. Android bisa download. Yang di iOS bisa download. Dan kita masih bikin banyak program software yang masih banyak kita mau kerjakan. Dan sedang dikerjakan saat-saat ini. Kenapa? Ngikutin perubahan yang ada dan harus berani. Itu sebabnya juga Happy Family Center. Ngikutin program manajemen yang ada. Ikut ambil ISO. Benahi manajemen. Kita jalani semua. Karena kita tidak mau jadi gereja kuno. Yang gak ngerti apa-apa. Cuman taunya gini-gini aja. Gak mau. Jadi Bapak Ibu jangan takut berubah. Amin. Jangan takut berubah. Yang kedua kita lihat bersama-sama. Takut yang kedua adalah the fear of failure. Takut gagal. Berapa banyak kita pernah ngalamin ini. Takut gagal. Bahaya nih. Ini adalah rasa takut yang bisa bikin lumpuh manusia. Yaitu takut gagal. Dan repotnya perasaan takut ini tidak kelihatan. Karena dia tuh nyelinap di dalam. Menguasai pikiran, jiwa, hati. Keluarnya itu alasannya macam-macam. Kenapa kamu gak coba ini? Kayaknya udah gak musim. Padahal takut jalanin. Kenapa lu gak coba yang ini aja? Orang lain udah coba. Mana hasilnya begitu-begitu aja. Padahal takut jalanin. Jarang orang takut itu ngomong. Apalagi dalam dunia bisnis. Gak. Coba lihat Musa. Di dalam Keluaran 4 ayat 1. Dia punya rasa takut gagal sebagai pemimpin. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan angkat dia untuk jadi pemimpin menghadap kepada Firaun. Tapi dia juga harus bicara dengan orang Israel bahwa dia udah ketemu Allah. Atau Allah menemui dia dan mengutus dia jadi pemimpin. Ini gak bisa ngomong ini. Belum dijalani, belum dicoba, belum satu kaki melangkah. Udah bisa ketahuan jalan pikirannya. Bagaimana jika mereka gak percaya? Ini takut gagal kan? Pemimpin yang takut gagal ya ini. Kenapa? Karena dahulu setelah dia bunuh orang Mesir yang ribut sama orang Israel, besok harinya ada orang Israel ribut sama orang Israel. Dia datang, dia tanya, ada apa nih, ada apa? Kok ribut-ribut aja? Dua-dua bilang, siapa yang angkat kamu jadi hakim? Emangnya lu mau bunuh kita kayak kemarin ya? Ini kan diusir ceritanya. Ditolak dia, lari dia. Jadi dia masih ingat, dulu loh. Cuma ngurusin 2 orang tok aku ditolak jadi pemimpin. Sekarang suruh dijadikan pemimpin akan 600.000 orang. Cilaka gue, mati gue, gak bakal lah. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Ya itu adalah jeritan kegagalan di dalam hatinya. Sampai Tuhan harus meyakinkan dia. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Takut gagal itu sangat-sangat berbahaya. Manusia kalau sudah dikuasai takut gagal, kasih ide apa aja yang bagus pasti ditolak. Percaya saya. Ada modalnya, ada timnya, ada strateginya, ada kantornya. Kamu jadi pemimpin, mimpin. Jangan saya. Loh, kurang apa coba? Ini manusia takut gagal. Hati-hati, jangan izinkan perasaan takut gagal kuasai saudara. Hati-hati. Takut gagal itu bukan hanya dalam dunia bisnis ya. Dalam dunia persahabatan, dunia pacaran bisa terjadi. Bisa aja ada cowok yang gak berani deketin cewek. Bisa. Kenapa? Wah, mana ada cewek mau sama gua. Mana mungkin lah. Ya gak bakal lah. Sebab dulu udah pernah sekali ditolak mentah-mentah. Lu ngaca lu. Ngaca ya. Berani mau sama gua. Ngaca lu. Itu nancep. Jadi tiap kali lihat cewek gak berani lagi. Mau ngomong ngaca. Mau ngomong ngaca. Gitu saudara. Ngaca. Itu kegagalan. Takut gagal sudah kuasai dia. Padahal kalau dia ngomong bisa-bisa diterima. Betul gak Bapak Ibu? Tapi tidak berani melangkah. Karena roh kegagalan dan roh takut gagal sudah kuasai dia. Takut gagal akan membuat kita fokus pada kegagalan. Bukan pada kemungkinan untuk berhasil. Apa bedanya orang gagal sama orang sukses? Orang gagal itu fokusnya pada kegagalan. Orang sukses fokusnya pada kesuksesan. Kalau ada kesempatan di depan, orang sukses bilang apa? Mantep nih, ada kesempatan lebih sukses. Kalau orang gagal lihat, ada kesempatan di depan. Iya, nenda hancur aku, mau wes. Nah itu. Ya enggak? Tantangannya sama, cara berpikirnya beda, cara pandangnya beda, hasilnya beda. Karena mesin yang di dalam tergantung dikuasai yang positif atau yang negatif. Takut gagal membuat orang menyerah sebelum mencoba. Pasti. Tidak mungkin tidak. Belum-belum udah putus asa. Belum-belum sudah hilang pengharapan. Belum-belum sudah hilang percaya diri. Itu. Takut gagal biasanya, dengar saya baik-baik ini. Takut gagal biasanya menciptakan manusia gagal. Your feeling creates who you are. Perasaan Anda menciptakan siapa Anda. Kalau saudara merasa negatif, engkau akan jadi orang negatif. Saudara merasa positif, engkau jadi orang positif. Karena manusia itu tidak pernah bisa lari dari perasaan. Kita ini diciptakan punya perasaan. Makanya hati-hati dengan segala macam perasaan. Dan saudara buka di dalam Kejadian pasal 3, saudara akan lihat bahwa rasa takut adalah perasaan yang muncul pertama kali setelah manusia berdosa. Jadi kalau ada perasaan takut, harus dibuang itu, bukan dipelihara. Apalagi diternak. Tambah banyak dalam pikirannya. Tambah banyak rasa takutnya. Nggak boleh. Rasa takut tidak pernah boleh dikembangbiakkan. Amin Bapak Ibu. Boleh itu. Nggak boleh sama sekali. Siapa tidak kenal Dustin Hoffman? Aktor bintang film top. Umurnya sekarang 79 tahun. Dia adalah
pemenang double Oscar winner. Orang hebat nih. Pemain watak. Bisa bermain kayak orang idiot. Idiot bener kelihatannya. Hebat loh. Sampai katanya waktu itu dia bermain dengan Tom Hanks. Keluarganya di rumah lihat dia itu. Udah gak lagi di syuting. Tapi actionnya masih kayak orang idiot. Gitu. Keren abis nih orang. Saya nonton filmnya. Hebat ya orang bisa acting kayak gitu. Suksesnya luar biasa. Kaya. Tapi dia cerita satu rahasia hidupnya. Bahwa di dalam hidup saya selalu ada satu rasa takut gagal. Dia bilang saya selalu punya perasaan takut tidak dapat kontrak main film lagi. Orang stop dia loh. Bisa takut gak dapat kontrakan main film lagi. Dari situ kita belajar. Rasa takut itu bisa kuasai siapa saja yang mengizinkan. Garis bawahi, yang mengizinkan. Rasa takut itu bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa usir. Tapi kalau diizinkan, dia akan kuasai orang itu. Dan masalah udah. Jadi hati-hati dalam hidup saudara dan saya. Jangan hidup kita dikuasai takut gagal. Kita harus dikuasai Roh Kudus. Dikuasai firman. Bukan dikuasai takut gagal. Orang yang sudah sangat dikuasai roh takut gagal, itu sudah gagal sebelum apa-apa terjadi. Sebelum coba. Mari berubah. Buang itu. Rasa takut gagal itu. Yang ketiga, rasa takut yang ketiga yang besar adalah the fear of incapability. Takut tidak mampu. Takut tidak bisa. Berapa banyak kita dikuasai yang ini. Rasa tidak mampu. Belum nyoba loh. Udah bisa bilang gak bisa. Kamu ya gak bisa. Oh ternyata orang Indonesia itu banyak loh. Yang suka ngomong tidak bisa. Testing. Bapak Ibu besok semua bangun 3:30 doa pagi jam 3:30. Berapa banyak kita bilang gak bisa. Dalam hati, gak bisa. Ojo 3:30 Pak, 8:30 aja gak bisa. 3:30 bangun pagi doa, gak bisa. Loh, kita loh, yang ngomong gak bisa itu loh, belum nyoba semua. Iya toh? Tapi kita loh, betapa mudahnya bisa gampang-gampangnya bilang gak bisa. Jangan jadi orang itu gampang-gampang bilang gak bisa. Kalau cuma masalah bangun pagi doa, itu bukan masalah gak bisa. Gak mau. Ada beda yang sangat jelas antara tidak bisa dan tidak mau loh. Nomor 1 secara tulisan beda. Tidak mau sama tidak bisa loh. Susah udah. Beda kan? Orang masalah bangun pagi itu bukan tidak bisa tapi tidak mau. Kok bisa Pak? Ya. Coba kalau saya bilang, Pak Bu, besok pagi sampai sini jam 3 kita doa pagi. Siapa yang sampai di sini jam 3 betul-betul tidak lebih 1 menit tak kasih captio. Bisa nggak? Jujur aja. Ya wes, iya. Berarti kan tidak mau, bukan tidak bisa. Betul lah. Makanya saudara harus belajar kuasai pikiran ini. Kalau ada sesuatu di depan tuh tanya sama hati saya. Gak bisa atau gak mau saya ini. Jadi jangan bilang gak bisa datang sini jam 3 pagi berdoa. Gak mau.
Ya kan? Saudara bilang, saya loh Pak selama jadi orang Kristen tidak bisa Pak doa 1 jam. Benar tidak bisa. Tidak bisa apa tidak mau? Jawabnya adalah tidak mau. Ngerti. Jadi nggak ada alasan kita ke sorga. Bilang nggak bisa. Jawabnya selalu nggak mau. Kenapa? Ya saya pakai lagi sama sistemnya. Siapa yang berdoa 1 jam tak kasih captio. Doa nggak? Doa. Iya, pasti bisa. Nah, mari dalam hidup kita ini hati-hati cara berpikir. Cara berpikir kita itu bisa menjerumuskan, bisa membawa kita menikmati banyak hal-hal indah dalam hidup. Musa lakukan itu. Coba lihat di dalam Keluaran 4. Keluaran 3 ayat 11 dulu ya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Apa sih yang Musa tanya? Komplainnya apa? Loh Tuhan, gak keliru tak? Aku yang dipilih, gak keliru. Siapa aku ini? Siapa? Saya loh gak mampu, gak bisa. Orang cuma kerjanya tiap hari itu loh, kasih makan kambing domba. Kok saya sih? Siapa saya itu? Nih, Musa merasa apa? Tidak mampu, tidak bisa. Udah dicoba? Belum. Coba lihat Fatsal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah? Manusia. Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Enak kan? Dapat jaminan. Aku akan menyertai dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Musa tetap aja. Lihat ayatnya. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Ojo aku. Sembarang Tuhan milih orang lain. Ojo aku. Karena aku tidak mampu, tidak bisa. Gak keliru ta. Lalu lihat ayat 14. Tuhan ngamuk. Maka bangkitlah murka Tuhan. Murka itu sudah lebih dari marah. Murka. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Sampai Tuhan ngamuk. Emangnya Tuhan tuh bisa salah pilih orang? Emangnya Tuhan tuh salah deteksi kemampuan seseorang? Tapi berani-beraninya Musa bilang, siapa aku ini? Bawa pilih itu. Keliru Tuhan. Ya ngamuk lah. Tuhan kau disalah-salahin. Apalagi Tuhan ditolak. Tadi Tuhan disalahin. Di dalam Keluaran 3 ayat 11. Di dalam Keluaran 4 ayat 13 Tuhan bukan disalahin. Tuhan ditolak. Tuhan utuslah kiranya. Siapa saja yang patut kau utus. Kalau bahasanya kita. Tuhan milih orang lain. Coba milih aku. Ngerepot ya. Kira-kira gitu. Kurang ajar ini orang. Iya kan? Tuhan marah. Baru takut. Lah apa harus Tuhan marah dulu baru kita takut? Sama dia. Inilah manusia yang ternyata Musa yang hebat, pemimpin yang hebat. Awal ketika mau jadi pemimpin, dia mengalami rasa takut ini. Takut tidak bisa. Takut tidak mampu. Iman, kalau punya iman. Iman akan berkata, pasti ada pertolongan di tengah jalan. Itu iman. Jadi kalau saudara itu merasa tidak bisa, tidak mampu, it's okay.
Tenang, yang penting punya iman. Yang berani berkata, Tuhan akan tolong. Makanya orang zaman dahulu tuh kan punya lagu tuh Bapak Ibu. Kalau sudah punya masalah punya lagu. Lagunya klasik banget. Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini. Kalau sudah nggak punya apa-apa itu harus punya iman. Iman itu akan berkata, dalam kelemahanku aku akan melihat kemuliaan Allah. Ini yang harus kita pegang. Tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Semua manusia ada kekurangannya. Ya, Tuhan juga tahu hal itu. Tapi dia mau pakai orang yang lemah. Dia mau pakai orang-orang yang menganggap diri tidak cukup dan tidak mumpuni dalam banyak hal. Untuk dia perlengkapi supaya jadi. Saya membaca kisah yang tragis tahun 2010. 33 manusia penambang terperangkap selama 69 hari di pertambangan di Chili. Masih ingat beritanya luar biasa dulu tahun 2010? 33 orang terperangkap di bawah tanah, perut bumi, 69 hari. Berapa jauh di bawah tanah? 762 meter di bawah. 762 meter, hampir 1 kilo di bawah. Minggu pertama masih happy semua. Minggu kedua mulai tidak happy. Udah mulai tegang. Hari ke-16 nangis semua. Mulai tulis surat perpisahan kepada istri dan anak. Lalu dilempit, masukkan di kantong, taruh di kantong baju. Kalau sampai mereka mati, besok-besok kalau sampai ada evakuasi biar bisa dibaca dan berikan pada keluarga. Lalu mereka lihat di situ ada satu anak muda Kristen namanya Don Jose Hendrik. Lalu mereka bilang, kamu Kristen kan? Doain kami dong. Jadi Jose berdoa. Doa. Lama-lama doa sambil kasih ayat firman, menguatkan. Lama-lama dia mulai pimpin dan berkata, semua harus berdoa. Ayo berlutut, berdoa. Wah, dia mulai ajak orang berdoa, berlutut, berdoa. Begitu terus. Dan pemerintah kemudian menyiapkan satu bantuan. Gimana caranya ngebor ke bawah, buka jalan, lalu kirim bantuan turun ke bawah untuk bawa mereka naik. Tapi gimana caranya ngebor jangan sampai ambruk tambah dalam, mati semua tambahan. Ketimpuk batu dan lain sebagainya. Jadi dicari jalan itu sampai 69 hari. Makanan mereka diirit-irit sampai makan sedikit-sedikit. Dan hari ke-69 diturunkanlah satu buah kapsul besi tabung, cukup hanya untuk satu orang masuk di dalam. Dan itu diturunkan sampai mencapai mereka. Di tabung itu nggak ada apa-apanya, orang hanya bisa berdiri. Hanya ada oksigen. Jadi diturunkan. Pada waktu diturunkan itu pemerintah menugaskan seorang bernama Manuel Gonzalez untuk turun dan jemput satu persatu naik ke atas. Pertanyaan saya, kalau Anda yang ditugaskan turun jemput, mau? Apa ndak mikir? Turun iso, balik iso gak? Naik lagi ke atas bisa gak? Betul gak? Tapi dia turun. Dan dinaikkan satu persatu, singkat ceritanya. Satu orang naik itu setengah jam. Turun lagi, naikkan lagi setengah jam. Terus 33 selamat semua. Dan saudara tahu?
Gonzales adalah orang terakhir yang naik dari atas. Setelah 33 naik. Ini orang hebat. Orang berani menghadapi apa saja. Betul nggak Bapak Ibu? Berani ini. Coba kalau saudara dan saya. Istri di rumah spiro sepa gaji pas gak usah wis pensiun wis minta berhenti sojo turun eling anakmu eling anak. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi ini Manuel turun. Manusia yang berani. Dan dia pergi selamatkan. Dia jadi juru selamat untuk 33 orang. Dan juga Jose Hendrik menjadi juru selamat karena menguatkan iman semua orang. Dan mengajak berdoa. Kalau mereka tidak berdoa, saya yakin kemungkinan tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan ubah. Siapa bilang mereka tidak takut di dalam? Takut semua. Takut. Tapi dengan doa mereka, mereka dapat pertolongan, dapat mujizat, dicarikan jalan keluar. Makanya Bapak Ibu, hidup ini, hidup kan cuma sekali. Jangan hidup kita cuma sekali dikuasai rasa takut. Tidak keliru itu. Hidup cuma sekali di dunia. Jangan dikuasai rasa takut yang enggak. Takut perubahan. Takut gagal. Takut karena merasa tidak mampu. Karena hidup kita ini udah dibeli darah Yesus. Percayakan pada Dia. Yang sudah menebus kita. Dia sanggup pelihara kita. Dia sanggup memberikan masa depan yang baik. Dia sanggup memberkati kita. Mari buang ketakutan kita. Kalau kita sudah buang semua ketakutan kita, itulah kesempatan kita akan mengalami yang namanya the big leap. Lompatan yang besar. Anda tidak akan pernah melompat selama masih ada rasa takut. Kalau rasa takut sudah dibuang, you can fly. Engkau akan bisa lompat dan lihat hal-hal yang indah dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin.